Hai semuanya, kembali lagi ke Chill Table bareng gue Charlie. Natasha. Alfred. Iya. Hari ini kita makan Subway. Yang ini BMT, steak and cheese dan tuna mayo. tuna mayo, steak and cheese. Kemarin aku udah coba dan rasanya tuh enak Coba gitu. yang mana? Yang apa kemarin? BMT. BMB. Ini dong. Iya, Oh ini enak ya? enak. Wow. Apa ya? Kayak pickle-nya tuh nggak asem-asem banget gitu. Pickle-nya nggak asem-asem banget. Jadi ada sweet-sweetnya juga, jadi enak banget. Hari ini kita mau ngobrolin soal silent treatment. Wow. Kalau berdasarkan definisinya yang ditulis di alodokter.com, silent treatment adalah sikap ketika seseorang lebih memilih untuk diam dan mengabaikan orang yang sedang berkonflik dengannya. Perilaku ini bukan termasuk sikap yang dilakukan sementara untuk menenangkan diri atau meredam emosi, melainkan sikap ini dilakukan dalam jangka waktu lama hingga berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Jadi bukan dilakukan karena Bukan orangnya kayak, emosi. Tunggu. Nggak kayak gitu. Tapi Oh, yang jadi kayak, jadi ini beda sama break ya. kok break sih? Kan cuman kayak diam tunggu. Iya kan, karena kalau break kan kayak kita sepakat nih, udah kita coba tenangin diri dulu Oh, gitu. iya, betul. iya, Kalau itu beda topik lagi. Beda kan, Tadi yang maksudnya oke. meredam emosi gitu yang kayak misalnya lagi intens banget kayak pause gitu. Tapi kan silent Oh. treatment itu langsung tahu-tahu ngilang aja gitu. Itu ghosting gak sih? Bukan, maksudnya nggak ada kabar kali, Iya, diteleponin, di texting nggak diangkat, Iya. nggak Iya, dibales, iya. nggak ada kabar. Kalau Oke. sedangkan tadi break kan ada komunikasinya ya. Orang yang mendapat perlakuan silent treatment bisa merasakan beberapa dampak: kebingungan, ketakutan, marah, merasa ditolak, merasa dikucilkan, merasa tidak dihormati atau dihargai atau dicintai, putus asa. Kamu kasih aku linknya kan? Frustasi. Itu cepat banget nyebutnya. Nah, Kamu tadi gimana, punya mantan pengalaman kan? nggak? Atau jangan-jangan Natasha pernah silent treatment? Silakan Enggak, di-sharing. Enggak sih kalau sampai silent treatment enggak. Aku pernah silent treatmentin kamu nggak sih? Enggak. Enggak ya? Oh, hubungan kalian sangat sehat ya. Mungkin konfliknya beda menurutku. Oh. Kalau silent treatment mungkin nggak termasuk diantaranya kalau menurut aku, soalnya emang diantara kita tuh kayak ya responnya agak sedikit berbeda sih. Kayak misalnya kalau udah cukup intens nih, aku bakal minta Lili pause, bentar. Kayak gitu loh, maksudnya kayak ini udah terlalu intens, kamu udah tinggi banget dan aku juga udah Pendek banget. bingung gitu loh. Aku bingung gitu loh, maksudnya kayak kalau misalnya dia udah meledak, aku tuh kadang agak bingung nanggepinnya gimana gitu. Jadi kayak tenang dulu gitu. Maksudnya mungkin kita bisa nggak ambil momen sebentar, aku gantian nih aku nyampein gitu loh dari aku gimana gitu. Soalnya kan kalau dia kan kalau udah sampai merepet tuh panjang, kagak ada ujungnya gitu loh. Silent treatment nggak cuma ke pasangan doang, bisa aja ke adik, Oh, ke enggak temen. Aku Enggak, nggak sama juga juga. gitu sih, mungkin karena terlalu frontal kalau orangnya. Gue orangnya vokal soalnya, jadi nggak bisa silent gitu. Maunya kalau ada konflik cepet-cepet diberesin Iya, gitu ya. aku pengennya cepat-cepat diberesin. Kalau aku pun juga sama. Kalau ada konflik apa pengen cepet-cepet diberesin. Tapi masalahnya dulu aku pernah punya pasangan. Iya. Dia kalau ada konflik, ya itu masuknya ke arah-arah silent treatment gitu. Dia sampai kayak gimana emangnya? Chat nggak bales, Telepon nggak angkat. telepon nggak angkat, didatengin, ya cuman bisa kan dia ngekos ya, cuma bisa lihat dari depan doang. Oh itu kamarnya nyala, udah gitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak mau nyamperin kamu Nggak mau. keluar gitu. Karena aku chat juga nggak dibalas. Dan itu momennya kayak intens, duar, abis itu langsung udah didiemin aja gitu. Kesalahannya pun simple sebenarnya, cuman gara-gara aku pergi sama teman. Nggak kasih tahu dia. Pertamanya kasih tahu, Tapi mau pergi nih kasih tahu. Terus mungkin aku perginya kelamaan gitu ya. Dia ngechat gitu, nggak aku bales maksudnya lagi keasikan sama teman. rasain chat nggak dibales tuh kayak gimana? Nah, terus begitu udah HP, ada 20 chat, Waduh. ada 3 miss call waktu itu. Ya udah, terus aku buru-buru balas gini kan. Abis aku balas tuh taunya dia nggak balas lagi loh. Sampai malam, sampai aku udah balik dari main itu nggak bales. Sampai besoknya aku teleponin,
nggak ada kabar. Aku datengin cuma bisa lihat, oh dia masih ada tuh di situ di kosannya dia kelihatan. Terus aku bilang aku udah di bawah di mana gitu-gitu, dia nggak keluar. Terus setelah seminggu itu apa yang terjadi? Nah setelah seminggu itu dia tahu-tahu muncul dia Muncul. balas chatnya. Oh, balas chat. Oke. Tapi apa gitu dong. Literally APA titik apa. Ya kan. Menarik. Terus Tentang- menyelesaikan masalahnya gimana? Ya. Masalahnya kan nggak kelar tuh. Nah, maksudnya kan nggak kelar. Cuma Iya. gara-gara- Kenapa lu tiba-tiba cuekin gua seminggu gitu kan? Ya harusnya aku bertanya seperti itu kan. Tuh. Tapi karena waktu itu aku pikir terlalu berlarut-larut ya. Terus dia cuma jawab apa. Jadi aku pikir kayak dia nggak mau menyelesaikan masalah. Emang waktu itu kapan, Brad? Pas kamu umur Waktu udah berapa? lama. Waktu masih zaman-zaman SMA. Oh, SMA. Ya itu terus akhirnya SMA dia nggak kos. ya. Wow. Dan waktu itu kayak aku udah nggak mau berlarut-larut lagi, ya udah aku minta maaf aja. Karena mungkin aku ngerasa salahnya gara-gara ngecuekin dia. Tapi menurut kalian emang pantes ya? Aku cuman kayak gitu tapi di silent treatment sampai seminggu gitu. Kalau menurut gua itu bukan sikap yang baik dan tidak dewasa sama sekali. Ya, dan menurut aku itu juga termasuk kayak misalkan mungkin ya ke adik, ke orang tua, atau mungkin ke rekan kerja itu juga menurut aku sih masih ini sih relatable sih. Soalnya gimana ya kalau misalnya ada apa-apa nih, kan yang namanya komunikasi dalam membangun hubungan itu kan termasuk yang krusial ya, termasuk yang terpenting lah menurutku. Kalau misalnya nggak komunikasi gimana gitu bisa ngerti gitu. Betul. Betul. Ingat ya, kita tuh manusia. Kita bukan alien yang entah di film mana cara komunikasinya tuh pakai telepati. Wah, Kita bukan di film Naruto, bukan gengnya Akatsuki, coy. Yang kita pakai telepati bisa Tapi ke orang menurut telepati tuh. aja tuh ada effort gitu, nyampein pikiran ke orang lain gitu. Ya tapi kan kita manusia, kita nggak bisa telepati. Enggak, maksudnya kan? kalau bisa telepati. Oh iya. Itu kan butuh usaha. Iya, gitu. tapi ya kita bukan yang kayak gitu. Jadi gua sebagai manusia nggak ngerti apa yang lu mau kalau lu nggak ngomong sama gua, coy. Jadi please speak up. Itu mulut diciptain buat ngomong, tangan, jempol ada buat ketik. Gitu sih. Kalau aku ya. Ya aku agak keras, guys. Tumpah. Aduh, aku keras soal kayak ginian. Soalnya Itu. menurutku ya, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang over komunikasi. over komunikasi. Iya. Over communicate. Iya. Ya Over bener dong, communicate. bahasa Indonesia berkomunikasi. Bahasa Indonesianya kayak komunikasi Berlebihan. Berlebihan. Masa berlebihan? Gak bagus tuh bahasanya jadi. Lebih lengkap mungkin. Over communicate. Karena apa? Dengan kamu over communicate, kamu tuh apa ya? Nggak ngegantungin siapapun gitu loh. Ini dalam hubungan bentuk apapun ya, baik kamu sama bisnis partner. Banyak bisnis berantakan gara-gara apa? Komunikasi nggak jelas, habis itu tersinggung, habis itu jadi kayak salah paham, Ya, salah paham, tambah berasumsi, lagi. habis berasumsi nggak terima, sakit hati, nggak dijelasin juga dan lain sebagainya macam, habis itu ngambil kesimpulan sendiri, break bisnis. Pacaran juga kayak gitu. Bahkan yang udah married 10, 15 tahun, 20 tahun pun kalau nggak over communicate, masalahnya akan di situ aja. Tapi memang ya kalau dari dipikir-pikir ya, orang yang melakukan silent treatment itu adalah dia malah kelihatan mengekspos kelemahannya dia sendiri Betul. dengan tingkat kedewasaan yang rendah menurut gue. Gila. Karena begitu ada konflik, dia itu cenderung untuk lari dari masalah Betul. dengan jalan men-silent treatment itu. Ya. Nggak mau nyelesain, maunya udahlah selesai aja masalahnya gitu. Hmm. Tujuannya ya mungkin mereka yang melakukan silent treatment itu tujuannya untuk mengendalikan pasangannya. Seperti kayak Ya kah? Emang kamu apa yang kamu rasain sampai kamu bisa menyebabkan kamu dikendaliin? ya karena kesannya seperti gini. I want to talk when I want to talk. Jadi dia hanya memikirkan dia sendiri. Kalau aku yang lagi pengen ngomong ya aku ngomong. Kalau enggak ya aku enggak. Menurutku juga orang yang melakukan silent treatment di dalam hubungan, kalau orang itu udah dewasa ya, itu merupakan red flag ya dalam hubungan. Titik. Itu sih. Red flag ya. Red flag. Oh. Nggak bisa lagi dilanjutin orang yang
semacam beda kalau kalian mungkin cinta-cintanya cinta monyet zaman SMP. Kalau zaman SMP kan memang lagi labil ya. Dia mungkin silent treatment tapi dia nggak ngerti itu ngapain sebenarnya. Ya. Nah, gua lebih melihatnya kayak gini, Fred. Ini orang udah pernah pengalaman pacaran atau belum? Itu Oke. pertama. Yang kedua, umurnya berapa? Oke. Ya kan? Yang ketiga, background keluarganya seperti apa? Background keluarga. Misalnya memang gini ya. Aku nggak digedein sama orang tuaku. Dalam arti kata papah dan mamaku. Ya. Jadi aku nggak tahu mereka tuh seperti apa. Tapi yang aku lihat dari kecil, ya kan? Contohnya itu adalah kakek sama nenekku. Kakek dan nenekku kalau berantem itu terang-terangan. Nggak pernah kayak, ayo kita berantem ke WC atau misalnya ke kamar atau kemana gitu, atau ke kebun gitu, nggak pernah. Tapi emang benar-benar lagi cekcok di depan cucunya, ya udah hajar aja gitu loh. Karena itu yang aku lihat, itu juga yang aku pakai sampai aku gede begini. Jadi kalau ada masalah, ayo kita berantem sekarang kayak gitu loh. Iya. Habis itu solusinya sekarang gitu. Nah, kalau kasusnya kamu, aku nggak tahu background cewek kamu tuh seperti apa. Mantan kamu seperti apa ya kan? Ya mungkin aja salah satu orang tuanya lebih kalau ada masalah tuh diem dulu gitu lah. Butuh momen hening dulu biar dia bisa memproses semuanya. Yang endingnya dilihat sama dia mungkin ya dalam tanda kutip, oh ini cara yang benar gitu. Ya. Cuman karena dia baru pertama kali pacaran dan dia nggak tahu ternyata itu adalah silent treatment, Nah, itu. dan dia butuh waktu tenang ternyata seminggu, dan kamu nganggap itu wah ini silent treatment, tapi dia kan nggak ngerti. Nah, Ngerti nggak maksudku? masalahnya harus dikomunikasikan dulu kan. Betul. Nah, makanya habis masalah itu nextnya poinnya adalah apakah ini terjadi lagi? Nah, pertanyaannya apakah itu terjadi lagi? Kayaknya untuk di mana terjadi tapi nggak selama itu. Ah, ya Maksudnya udah. Timelinenya makin gitu. pendek lah. Iya, Timelinenya makin pendek. Tapi kamu sempat buat ngomongin dia, kamu jangan diemin aku, Sempet. cuekin gini dong. Sempet. Tapi nggak bisa nggak tahu antara mungkin dia belum dewasa banget. Maksudnya tingkat kedewasaan kita beda gitu. Ya. Atau memang dia sengaja aja atau gimana aku juga nggak tahu sih. Ah, Iya. Menurut aku sih lebih ke lampu kuning sih. Lampu kuning. Iya. Berarti yellow flag. Berarti ada kemungkinan kalau kamu punya pasangan yang kamu di silent treatment, ah. itu kamu bisa lanjut terus ke tahap Ya aku bisa pasti aja. bakal omongin. dan kamu Maksudnya nggak ya, berpikir kalau waktu udah nikah nanti Lebih kayak gini loh. Lebih Balik gimana lagi gitu? konteksnya adalah pacaran itu hubungan pranikah. Segala kesalahan tuh bisa terjadi. Iya. Ya kan? Nah, kita tuh belajar juga untuk menerima lawan jenis kita kan, pasangannya kita. Kita belajar tuh di sana. Gitu loh. Ya bukan berarti kalau udah nikah kita berhenti untuk belajar. Enggak, justru belajarnya lebih parah lagi di sana gitu kan. Cuman maksudku untuk kesalahan yang kayak begini aja, lu udah langsung menganggap itu buruk banget. Gimana ntar kalau hubungan itu lanjut ke pernikahan gitu loh. Iya. Bakal seburuk apa nantinya gitu. Jadi kayak apa ya, coba diterima dulu aja. Cuman aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah punya pengalaman cukup lama ya sama dia, umur 7-8 tahun gitu kan. Terus aku punya mantan-mantan lainnya yang aku juga bisa dibilang goblok banget gitu, ngerti gak sih? Kayak gue nggak dewasa dalam menanggapi semua hubungan gue sebelum sama dia gitu loh. Yang endingnya pada penyesalan endingnya ketemu sama dia gue jadi tahu gitu loh apa yang harus gue lakuin gitu karena pengalaman itu. Nah masalahnya nggak semua orang bisa menerima gitu. Jadi ya balik lagi ke kita-kitanya sih, balik lagi ke kalian mau belajar untuk menerima pasangan kalian apa enggak gitu. Ya semuanya case by case sih Fred, kalau kayak gitu. Betul. Kalau ya ini aku nggak bisa bilang ini applicable buat semuanya, tapi kan yang namanya perubahan itu suatu hal yang pasti. Ya. Kita nggak tahu di sisi itu dia bakal berubah apa enggak. Ya nanti cuman bisa diuji sama waktu. Kalau misal udah berjalan cukup lama terus kamu lihat nih kayak misalkan aduh dia masih kayak gini lagi, nah baru tuh yang kayak tadi kamu bilang, Nah, bayangin kalau misalnya nanti menikah kayak begini, kira-kira mau nggak ya gue ngabisin hidup sama cewek yang Nah, kayak itu. gini nih yang gitu terus loh. mengulangi kesalahan yang sama dan Iya. gak belajar gitu loh. Ya kalau kamu ngeliat dia dari sepanjang perjalanan itu ternyata ada melakukan banyak perubahan, kamu bisa pertimbangin lagi gitu loh. Karena kalau misalkan yang namanya kekurangan orang itu pasti ada sih. Misal mungkin ini nggak salah treatment, tapi ini kejelekannya apa misalnya? tapi kuncinya harus ada komunikasinya. Iya, kuncinya kembali ke komunikasi. Kayak gitu. Hubungan itu
nafasnya di komunikasi. Iya. Hubungan apapun. Silakan kesimpulannya Fred. Silakan Fred. Kan kamu yang punya masalah. Ya, kesimpulannya. Ada yang merekam. Ay. Ya ini dong, biar kerja Pak. Dari tadi gue kerja loh, Pak. Makan, Oke. Pak. So, silent treatment itu apa tah? Perilaku mendiamkan pasangan. Ya, dan itu adalah perilaku yang tidak baik, guys. Ya, karena kamu bikin pasangan kamu pada posisi yang bingung, tidak ngerti harus berbuat apa dan harus bagaimana, betul? Betul. Jadi lebih baik lain kali over communicate dengan pasanganmu. Betul kan? Betul. Terima kasih Ta. So guys, sekian dulu aja video kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pakaian yang sama. Bye bye.